Materi yang akan kita bahas ada 6 poin utama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas wilayah Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, dinamika kependudukan di wilayah Indonesia, kondisi alam Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Langsung saja pada materi yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kedua adalah letak dan luas wilayah Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, sehingga Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya ini dikenal dengan sumber daya pesisir. Dinamika kependudukan Indonesia. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata ataupun tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, fisik maupun manusianya, akan cenderung lebih dipadati penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, dan paling tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami, kelahiran yang bersifat menambah jumlah penduduk dan kematian yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi masuk disebut dengan imigrasi, berarti pertambahan jumlah penduduk, sedangkan migrasi yang bersifat keluar disebut emigrasi, yang berarti pengembangan jumlah penduduk. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terpana.